Bab 913. Harta energi ungu. Beberapa orang berjalan ke sudut tak berawak dan melempar Andrew Ni ke tanah. Kalian tidak membunuhku, juga tidak membiarkanku pergi. Apa yang ingin kalian perbuat terhadapku? Kata Andrew Ni dengan pelan sambil menahan rasa sakit. Kami tidak membunuhmu karena kamu masih berguna. Tetapi jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, maka kami akan membunuhmu. Kata Erikin dengan pelan. Apa kamu ingin aku membantumu meramal? Andrew Ni ingin tahu alasannya. Selain itu, dia juga tidak terpikir apa yang dibutuhkan Erikin dari dirinya. Pintar, kami akan segera memasuki zona inti. Kudengar ada banyak harta karun di sana. Tetapi butuh peluang tertentu untuk mendapatkannya dan juga harus bergantung pada keberuntungan. Erikin berjongkok di depan Andrew Ni, menatapnya sambil tersenyum. Aku adalah orang yang tidak percaya pada peluang maupun keberuntungan. Aku berencana mengandalkan ramalanmu untuk menemukan harta karun itu. Ekspresi Andrew Ni sedikit aneh. Bukankah teknik ramalannya belum termasuk sebagai peluang maupun keberuntungan? Jika dipikirkan dengan baik, mungkin tidak benar. Kamu ingin menggunakan jurus 6 garisku untuk menebak lokasi harta karun. Kata Andrew Ni sambil mengerutkan kening. Benar. Erikin mengangguk dan berkata, kamu telah membawa semua hartamu kemari, bukankah sia-sia jika tidak digunakan? Bukan tidak mungkin menggunakan jurus 6 garis yang diwariskan oleh keluargaku, tetapi berapa banyak batu roh yang bisa kamu berikan? Kata Andrew Ni. Erikin menepuk kepalanya tanpa berkata-kata dan bertanya sambil tersenyum, lalu menurutmu berapa harga otakmu? Andrew Ni tercengang, dan akhirnya dia mengerti sekarang bahwa Erikin ingin dirinya bertarung nyawa untuk Erikin. Jangan tidak percaya, aku tidak memiliki beban sedikit pun untuk membunuhmu. Pikirkan Jason Dong dan Yontono Zhao, aku tidak takut dengan keluarga Dong maupun keluarga Zhao, jadi apakah aku akan takut padamu? Lagi pula, kamulah yang memprovokasi untuk membunuhku, apa yang dapat keluarga Ni perbuat terhadapku? Erikin menatap Andrew Ni dan terus tersenyum dingin. Oke, kamu menang. Andrew Ni menggertakkan gigi sambil berkata, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Syaratnya sangat sederhana. Erikin tersenyum sambil berkata, ramalkan peluang masing-masing yang bisa kami miliki. Kudengar harta karun di zona inti akan bereaksi terhadap orang yang cocok, jadi kamu harus menemukan yang paling cocok untuk kami. Andrew Ni tercengang. Aku menyarankanmu untuk tidak berbohong. Jangan lupa bahwa masih ada Denipu di sini. Setelah kamu meramal, dia akan meramal ulang. Jika ada masalah, jangan salahkanku berbuat kejam kepadamu. Erikin tersenyum dingin dan berkata, bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku memiliki banyak cara untuk menyiksa orang. Aku yakin kamu tidak ingin mencoba salah satu dari mereka. Aku mengerti, Anda tidak perlu khawatir. Andrew Ni berkeringat dingin. Dirinya tidak menyangka Erikin begitu cepat mengetahui kelakuannya, ditambah dirinya sudah sangat kesakitan karena patah lengan. Bagaimana dirinya sanggup bertahan dengan cara penyiksaan lainnya? Tampaknya kali ini dirinya tidak bisa berbuat curang. Jika aku menuruti keinginan kalian, apakah kalian benar-benar akan melepaskanku? Tanya Andrew Ni dengan curiga. Jangan khawatir, aku lebih dapat dipercaya daripada kamu. Jika kamu khawatir, aku bisa bersumpah demi hati kebajikan. Kata Erikin. Aku pribadi menyarankan agar ramalan dilakukan setelah memasuki ngarai. Semakin dekat ke zona inti, maka semakin akurat heksagramnya. Kata Andrew Ni setelah Erikin menyambungkan kembali lengannya. Erikin melirik ke arah Denipu. Denipu pun mengangguk, sehingga beberapa orang menggiring Andrew Ni ke ngarai. Dengan menyegel meridian Andrew Ni, Erikin tidak lagi khawatir orang ini bisa melarikan diri, tetapi demi keamanan, Erikin langsung memberinya pil racun. Andrew Ni sangat tak berdaya, dirinya menghilangkan semua ide perlawanannya.
Eric Kin terlalu berhati-hati, Androni sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Androni yang sekarang tidak banyak berpikir, dirinya hanya ingin segera menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan tempat ini. Tiba di ngarai, para pejuang di kedua sisi menatap Eric Kin dengan tatapan kagum. Dia yang berhasil mengalahkan keluarga Feng dan menangkap Androni, bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sesampai di lokasi terdekat di seberang ngarai, beberapa orang bahkan bisa melihat tirai cahaya formasi jatuh dari langit. Oleh karena itu, mereka berhenti melangkah. Androni juga tidak terlalu bertele-tele. Setelah menenangkan pikirannya, dirinya segera mengeluarkan 3 keping uang dan meramal Eric Kin dan lainnya. Harus diakui bahwa metode Androni dalam hal ini sangat manjur. Satu persatu energi langit dan bumi menimbulkan reaksi oleh 3 keping uang ini, dan membentuk sebuah bola udara. Semua orang tercengang melihat itu, melihat bola udara ini seperti melihat bangunan candi kuno yang sunyi. Cari tahulah keberuntungan tempat harta karun ini. Perintah Denipu. Melihat tatapan curiga Yezun, Denipu pun menjelaskan, ada banyak harta karun di zona inti, tetapi harta karun juga dibagi menjadi kelompok tinggi dan rendah. Dengan mengamati nafas, maka kita bisa melihat kualitas harta karun di sini. Androni mendengus pelan, terlihat jelas dirinya tidak senang dengan perintah Denipu, namun dirinya juga tak berdaya, sehingga dirinya pun melakukannya dengan terpaksa. Androni mengeluarkan beberapa jurus cahaya dan jatuh ke dalam koin tembaga emas ini. Seketika cahaya dan bayangan di depan beberapa orang sedikit berubah, ternyata di atas kuil kuno terdapat sebuah energi ungu yang mengambang. Energi ungu adalah energi raja, sepertinya kita beruntung, ini adalah tempat harta karun teratas, kata Denipu dengan semangat. Namun kemudian, ketika ramalan mereka berempat berlangsung, hasil yang didapatkan mengecewakan beberapa orang tersebut. Karena tidak peduli bagaimana Androni meramal, hasil ramalan Eric Kin dan beberapa orang tersebut berada di tempat harta karun yang sama. Semuanya, aku benar-benar tidak memainkan trik, ini adalah hasil yang diberikan oleh heksagram 6 garis. Melihat tatapan curiga beberapa orang ini, Androni tersenyum masam dan dengan cepat menjelaskan. Dia benar-benar tidak memainkan trik, sepertinya Tuhan ingin kita berempat pergi ke tempat harta karun yang sama, kata Denipu. Tetapi jika demikian, harta karun yang kita dapatkan akan berkurang, kata Yezun sambil mengerutkan kening. Ini tidak menjadi masalah bagi beberapa orang tersebut, tetapi tujuan Eric Kin adalah mendapatkan yang pertama. Jika harta yang didapat tidak mencukupi, ditambah beberapa orang terlambat memasuki zona inti, maka akan semakin susah mengalahkan Di Marto Zhao, Ma Sondong dan Julio Zhang. Sejujurnya, jurus 6 garisku ini juga terkait dengan kondisi kalian saat itu. Aku membangkitkan rahasia alam tubuhmu, berkomunikasi dengan pergerakan langit, jadi ketika kalian mengalami perubahan, maka heksagram pun akan ikut mengalami perubahan, kata Androni. Maksudmu, kami boleh terus membunuh roh binatang maupun mendapatkan harta benda dari luar, dengan demikian hasilnya akan berubah, tetapi waktunya sudah terlambat, kata si brewok sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Androni sambil merentangkan tangan. Yezun dan beberapa orang lain menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Namun perkataan Androni membuat hati Eric Kin tergerak. Eric Kin menatap ke belakang, terdengar seruan terus-menerus dari kedua sisi ngarai, kedatangan mereka tidak mengganggu bisnis para pejuang. Bahkan pandangannya tertuju pada kios mereka, di mana tidak hanya harta yang mereka jual, tetapi juga benda-benda yang diperoleh dari tempat pelatihan. Karena rahasia alam zona inti ditentukan oleh energi kita, apakah energi kita akan berubah dengan barang yang kita beli? Eric Kin memiliki pikiran yang jernih, tiba-tiba muncul sebuah ide dalam hatinya.
Dia tidak tahu apakah metode ini dapat dilakukan, dan setelah bertanya kepada Denny Pu juga tidak memberikan jawaban. Namun, Erikin masih berniat mencobanya, karena berdasarkan hasil saat ini, bukanlah ide yang bagus bagi keempat orang ini untuk membobol harta yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.